Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Belajar bahasa. Abdullah ibnu Abbas nih yang meriwayat hadis ini termasuk salah satu yang orang bahasanya pintar, luar biasa. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Bisa diterima teman-teman yang muda ini kesempatan untuk beramal. Lebih-lebih ini yang anak-anak muda. Siapkan masa muda kita. Anggap saja di sini di Sipal, di Sekya itu seperti kayu jati yang sedang ditempa untuk menjadi kursi yang mahal. Benar nggak itu? Kayu jati itu di tempatnya di Jepara itu di hutan nyamuk, tapi ketika dibikin ukiran harganya pun naik mahal. Emas itu masih berlumpur, tapi coba ketika dibikin cincin, kupinang kau dengan Bismillah. Jadikan kita anak muda yang mahal harganya nanti pulang dari Korea. Insyaallah. Siap ya? Syaratnya rajin ke masjid, ngaji bareng, siapkan ilmu kita menghadapi hidup di masyarakat. Ilmu agama bagus, tabungan bagus, won, rumah bagus, sawah ada, kurang apa lagi Mas Franky? Bener gak itu? Tinggal tunjuk tuh, akhwat. Saya mau anaknya itu. Pak Zainuddin aja masih menganggap dirinya muda, makanya dia rajin ke masjid, dia beramal terus. Umur boleh 45, semangat 17. Ya nggak Pak Tarsono? Lalu yang kedua, lanjutkan hadisnya setelah masa muda. Nasihataka qabla saqamika, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah ini penting nih. Kadang-kadang kita lagi sehat lupa itu. Benar nggak itu? Kadang-kadang sehat lupa ke masjid. Bila udah sakit baru ingat ke masjid. Udah meninggal dibawa ke masjid di sini. Lupa dia paling depan deh barisnya dia. Di depan saya dia barisnya. Karena nggak pernah ke masjid langsung ngacir di depan tuh. Di depan imam. Mau begitu? Makanya mumpung kita sehat, rajin ke masjid, ke majelis taklim, ke pengajian. Ini ke pengajian malas, ke masjid malas. Anak muda apa ini? Ya Mas Daya. Anak muda harus bangkit. Majukan Masjid Darussalam, bawa nama baiknya Masjid Darussalam. Yang pulang cuti, tunjukkan bahwa dia alumni Masjid Darussalam, siap jadi imam. Saya belum hafal doanya. Banyaknya itu mengeluhnya doanya, belum hafal doanya Ustaz. Doanya yang simpel. Robbana atina fid dunya. Doa sabu jagat itu. Semuanya dapat. Kalau ditanya sama doanya pendek banget. Kalau panjang-panjang nanti makmumnya bubar. Kalau kita harus bisa mengelak, bisa ngeles. Ngelesnya pintar. Tapi kita siap tampil jadi imam. Hafalannya bisa pagi belajar sama Mas Amado di sini. Hafalin surat-surat pendek itu penting. Nanti bisa buat ngimami di sana. Kalau ustadznya kondangan tampil kita lah. Masya Allah. Dari madunya kan? Siapa tahu nanti
dekat masjid kan biasanya Pak Haji tuh kaya tuh. Sawahnya luas. Wah, ini si Gun ini ngajinya ini. Dipanggil dilamarin. Bukan dia yang lamar, dilamarin. Korea dilamarin, luar biasa. Masya Allah. Tidakkah kita pengen yang bujangan, yang muda ini? Makanya menghafal sama Mas Heri belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kemarin ngaji apa? Jangan ina akaina terus. Nanti imam ina akaina terus. Sekali mau ina anjalna salah. Makmumnya di depan, di belakang udah tebak-tebakan. Ini pasti ina akaina. Belajar. Yasin. Masya Allah. Makmumnya Yasin ini. Udah kebayang 8 menit 3 ayat ini. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Belajar itu nanti bisa buat untuk tarawih 4 ayat, 5 ayat. Jadi yang 23 itu 4 ayat, 4 ayat. Bagus. Al-Baqarah kepanjangan. Super nanti 286 ayat. Jangan kan di rumah, di sini aja kalau terawih saya baca Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini enggak terawih lagi minggu besoknya. Enggak, saya kelamaan kalau imam ini. Inbox dia, inbox ke ketua. Hitung imamnya jangan kelamaan dah. Mau chattingan ngongkongan itu. Inboxnya dari siapa? Dari Ustadz Zainuddin. Wah, Pak Zainuddin. Belajar. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Belajar ya sama Mas Ahmad itu, hafalan ayat-ayat pendek itu sama Mas Ahmad. Kalau pagi, itu penting. Pagi tidur, malam main PS sampai pagi. Subuh tidur. Padahal udah disinggung sama yang ngisi kultum itu. Siapa yang tidur pagi terus dakarin udunaini, dikencingin telinganya sama setan. Biarin. Ini masalah kita ini. Malam oke main PS sampai jam 3 nanti sambung sholat tahajud. Subuh bangun. Ini tidur di masjid subuh kawak siangan jam 9 lagi. Ada di laporan ini, Ustaz tidurnya di masjid subuhnya jam 9. Kok saya ngeliatin dia duha pakai kunut? Masa ini? Jangan. Masa tidur di masjid sama Pak Zainuddin masa duha pakai kunut? Jadi bangun. Kalau subuh bangun. Ikut ngaji dulu. Baru tidur. Pagi buat ngaji. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Baca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah hafalin. Saya belum hafal Ustaz. Ngaji kalau subuh. Nah ini subuh tidur mulu. Main PS mah kuat sampai jam 3 jam 4. Pajak banget. Wasihataka qabla sakomika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan ke masjid. Mumpung kita masih, kaki kita ini masih seger ini, sempurna. Beberapa hari yang lalu saya posting tentang bagaimana orang lumpuh yang rajin ke masjid. Bayangkan yang lumpuh yang bisa jalannya rajin ke masjid. Nah kita yang sehat yang bisa jalan nggak mau ke masjid, apa perlu dilumpuhin dulu nih? Jadi mumpung sehat datang ke masjid ngaji, sholat jamaah, sholatul jamaah, sholat jamaah afdalu min sholatil fardhi, lebih baik daripada sholat sendirian. Pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Rugi itu kalau kita sholatnya di kisuksa sendirian aja.
Paham itu yang di belakang itu yang pakai kopiah putih Mas Nur itu? Namanya Mas Nur Alamsa itu. Dia pulang isya nggak tidur di masjid, pulang ke rumahnya, subuh kesini lagi. Gila orangnya. Yang punya jalan kali. Karena tahu fadilahnya sholat subuh. Man sholat isya ijamah, siapa yang sholat isya berjamaah? Faka'annama sholatul niftul lail, seperti melaksanakan sholat separuh malam. Wa sholatul subhi fi jamaah, dan siapa yang menyambungnya sholat subuhnya berjamaah, faka'annama sholatul laila kullah, seperti sholat semalaman suntuk. Jadi rugi. Sholat isyanya di masjid, subuhnya di masjid. Jangan kayak Mas Nur. Kita imannya belum seperti dia. Kita ini kan iman yang iman orang itu kan kadang naik, kadang turun. Kalau Mas Nur itu udah stabil, makomnya beda. Jangan ditiru, ini makomnya udah beda ini. Jadi sholat isya, jamaah, tidur di masjid, banyak tingginya Ustaz. Nah ini masalah bersama ini. Kalau tinggi ini masalah bersama itu. Pulang dari masjid saya, Jumatan ini, cuma numpang tes berapa menit itu, khutbah, pulang tingginya udah banyak banget di rumah. Padahal ini ujian ini buat kita ini. Dengan adanya tinggi itu masih mau ke masjid enggak? Nah untuk itu, tinggi bukan halangan ke masjid. Sekali lagi, tinggi bukan halangan ke masjid. Rajin-rajin ke masjid. Kami pun pengurus lagi berusaha gimana ini ngilangin masjid, ngilangin kalau ngilangin masjid wali ini. Ngilangin tinggi ini gimana? Semua masjid bermasalah dengan tinggi. Jadi tidak usah. Lanjutin lah hadisnya. Tadi Pak, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, sebenarnya ini ada tingkat terakhir, saya taruh di ketiga ya. Wahayataka qabla mautika, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Yang ini sebenarnya di nomor terakhir. Ini di nomor 5, tapi saya gunakan di nomor 3. Wahayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidupmu sebelum datang masa mautmu, sebelum datang mautmu. Teman-teman yang kemarin Pak Yusuf orang tuanya meninggal, kita juga lambat laun juga akan menyusul. Bener ada yang kira-kira nggak mati, ada nggak itu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu seorang pun di mana dia akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nanti buka surat Luqman. Nah, dibaca itu ayatnya tentang itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ini besok. Ya Ji ya, gunakan waktu hidupmu sebelum datang meninggalmu. Maka doa setiap sholat tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya itu salah satu doa saya, minta disehatkan badan kita ini. Kadang saya ulang sampai 3 kali karena banyak teman-teman. Saya pernah bilang di Korea itu beda dengan Indonesia. Kerja di Korea itu beda, intensitasnya lebih di Korea lah. Sakit aja kita paksa, bener itu. Izin susah, si palsekiannya keluar bener. Nah ini anak-anak muda, gunakan masa walaupun kita di palsekian, kita pergunakan. Yang penting lah dapat bon aja gitu. Maladro. Doa saya itu sehatkan jiwa, kesehatan badan itu. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, minta diampuni dosa-dosanya. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Doa itu hampir setiap sholat saya baca. Doanya pendek tapi maknanya luar biasa. Kalau mau kita dalami, luar biasa, doanya pendek. Ternyata berkesinambungan dengan hadis ini, wahayataka qabla mautika,
pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Sekali lagi, mati mysterious problem. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Walah yang tua kali Ustaz, kalau kita kan muda masih lama nih, kayak Mas Dayat nih. Ini kan pikirannya masih lama lah kita yang muda gitu. Saya sudah sampai-sampai. Itu kalau kelapa itu kadang-kadang nggak mesti yang tua yang jatuh itu, kadang-kadang dulutnya itu. Bener nggak itu? Yang masih mikir itu. Dia kan masih gede, yang kecilnya lagi itu jatuh. Jadi begitu Mas Dayat. Jadi jangan berpikiran kelapa ini Mas Tarona dulu yang duluan. Bisa jadi kita yang muda-muda duluan, karena mati tidak ada yang tahu. Nah maka bekalnya kita siapin. Infak termasuk zakat, sodako, ke masjid, makmurkan masjid ini pun termasuk bekal untuk menghadapi maut. Wahayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidup kita ini sebelum datang masa kematian kita. Beberapa kemarin di grup saya share tentang video orang meninggal itu. Orang meninggal itu menganggap dirinya mimpi. Yatba'ul mayata salah satu. Minggu kemarin sudah saya kutipkan. Yang mengantarkan jenazah ada 3. Ada yang ikut di grup masjid, ada. Kemarin sudah saya share tentang videonya itu, yang bagaimana orang yang meninggal sakaratul maut, dia menganggap dirinya itu sedang mimpi. Diantarkan keluarganya, dia dimasukkan ke dalam kubur, dia mimpi. Setelah yang 3 ini, ahluhu, keluarga, ketika ada mayat itu masuk diantarkan. Jadi begitu Mas Dayat. Jadi jangan berpikiran kelapa ini Mas Tarona dulu yang duluan. Bisa jadi kita yang muda-muda duluan, karena mati tidak ada yang tahu. Nah maka bekalnya kita siapin. Infak termasuk zakat, sodako, ke masjid, makmurkan masjid ini pun termasuk bekal untuk menghadapi maut. Wahayataka qabla mautika, pergunakan waktu hidup kita ini sebelum datang masa kematian kita. Beberapa kemarin di grup saya share tentang video orang meninggal itu. Orang meninggal itu menganggap dirinya mimpi. Yatba'ul mayata salah satu. Minggu kemarin sudah saya kutipkan. Yang mengantarkan jenazah ada 3. Ada yang ikut di grup masjid, ada. Kemarin sudah saya share tentang videonya itu, yang bagaimana orang yang meninggal sakaratul maut, dia menganggap dirinya itu sedang mimpi. Diantarkan keluarganya, dia dimasukkan ke dalam kubur, dia mimpi. Setelah yang 3 ini, ahluhu, keluarga, ketika ada mayat itu masuk diantarkan. Yang pertama keluarganya, ahlu, suami, istri, orang tua, mertua ikut ngantar itu. Kalau kita suami yang meninggal, istri ikut ngantar, tapi dia nggak mau masuk ke dalam kuburnya. Padahal jadinya saya hidup semati. Di bawah tiang listrik lagi. Gak ada deh. Amin banget. Dia malah ngucapnya udah kamu duluan lah. Nanti biar saya ganti lagi berondong gitu. Ahluhu, kemudian maluhu hartanya. Mobil kita kembali lagi. Bahkan tikar tuh ketinggalan, diambil lagi tuh tikar. Tikar tuh buat bungkus mayat tuh. Buat film mayat, ketinggalan diambil lagi. Tikar aja. Kemudian yang ketiga, nah yang 2 ini kembali. Yang 2 kembali. Fayarji usnaini, yang 2 kembali. Wayabqa wahidan, dan yang 1 yang tidak kembali. Itu amal soleh yang menemani kita. Ketika si mayat ini bangun dalam keadaan mimpi, yang 2 setelah meninggalkan semua, dia baru sadar bau tanah dia. Ternyata dia hanya berselimutkan kain kafan. Dia sadar seperti kita ini. Hidungnya pun mencium bau tanah.
Yang ini nanti kita rasakan bersama setelah kita ditimbun tanah. Bener ini Ustadz Saiful ceritanya gitu. Habis. Bener guys. Bau tanah gitu. Oh, rupanya saya bener ini udah mati di sini. Udah di dalam tanah. Di situ amal soleh kita yang akan berperan. Kalau kita nggak pernah ke masjid, apalagi dengan gunjingin orang, nggak pernah sedekah, alamat itu. Subuh-subuh belum ngopi, belum apa udah dikemplangin itu. Udah dimenci itu, mencing itu. Ya ada ya? Iya. Tapi kalau kita rajin ke masjid, nih mudah-mudahan lah semua orang Masjid Darussalam nanti tepatnya di surga. Amin. Sudah tersalah. Dijauhkan dari azab kubur, amin. Dijauhkan dari azab neraka jahanam. Amin. Aminnya mau, tapi ke masjidnya nggak mau. Nah ini masalah. Makanya amin mau, ke masjidnya juga mau. Lagi-lagi makmurkan masjid kita ini. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ada 5 yang selalu saya sampaikan di lain kesempatan. Mudah-mudahan hadis ini, saya pikir hadis ini sangat bermakna sekali. Hanya ini yang saya bisa sampaikan walaupun sambil bercandaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya pesan buat teman-teman yang muda, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Jangan ikuti budaya Korea yang menghura-hura dengan bebas, dengan pergaulan seks bebas. Mari kita sebagai muslim bisa memilah-milih mana yang sepantasnya kita lakukan sebagai muslim. Walaupun orang Pak Polisi ini memuji kita ini, orang muslim ini bagus. Maksudnya nggak pernah bikin masalah, terus nggak resek. Terus sekali lagi, ini mumpung saya ingat tadi, di bawah itu lagi banyak operasi. Saya dapat laporan dari Presiden KMI beberapa hari yang lalu, ada yang minggu yang lalu ada yang ketangkep juga karena membanggakan bendera. Paham ya? Bendera, jangan lagi mengabut-ngabut tentang bendera. Ini bermasalah di Korea, hati-hati. Dan kita yang mau pilpres, janganlah menghujat orang lain. Hujatlah diri kita, introspeksi diri kita. Siapapun nanti yang jadi pemimpin kita, itu yang terbaik yang Allah berikan ke kita. Karena ini bermasalah. Kalau kita menghujat salah satu calon, tidak mustahil itu akan menyulitkan kita di Korea. Jadi untuk itu hati-hati mengupload status, hati-hati kalau yang masih betah di Korea. Paham ya? Saya tidak perlu sebutkan secara detailnya, tapi garis besarnya hati-hati, jangan mengupload sembarangan tentang pilpres karena kita dipantau. Jelas? Teman-teman saya Dewan Syuro KMB kemarin juga tertangkap karena memang swasta, tertangkap di bawah dan sudah diperlihatkan siapa target berikutnya. Bahkan ada salah satu ustadz pun menjadi target. Nah ini sangat memprihatinkan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sembarangan upload, terutama tentang pilpres, dan juga jangan terlalu mengupload tentang bendera-bendera karena itu juga akan menimbulkan masalah di kita di Korea ini. Teman-teman yang pulang pun salah satunya itu. Dan saya prihatin hanya karena beda organisasi, yang ini ditangkap kemudian ini melaporkan yang beda organisasi. Pahami ya? Yang ini ditangkap organisasinya beda, dia melaporkan yang satunya lagi, yang organisasi lain. Jadi kalaupun kita tertangkap, kita berhusnuzon kepada Allah. Memang sudah takdir kita hanya sampai di sini di Korea. Tidak perlu mengkambing hitamkan orang lain. Tidak perlu mensalahkan orang lain karena kita memang rezekinya sudah sampai di sini. Saya salut dengan Pak Ustadz Zainuddin tuh. Barusan beliau datang ke rumah menjemput saya. Ustadz nggak takut nanti ditangkap. Semua diserahkan Pak. Kalau memang harus ditangkap, memang rezekinya sudah sampai di sini hari di Korea. Tidak perlu menyalahkan. Ada, karena saya dapat rekodnya siapa-siapa yang sudah dalam masuk target dari intelijen Korea. Hati-hati. Sekali lagi masalah bendera, hati-hati. Jangan membesar-besarkan bendera. Kalau memang masih betah kerja di Korea. Yang kedua masalah pilpres. Ini sebenarnya kita ini nggak pengaruh ini. Ini masalah ini. Gara-gara mengaku pilpres.
orang mundur dari KMI. Mundur dari KMI. Karena diserang ini dan itu. Jadi nggak ada perlunya lah kemarin. Mendingan jangan ada perlu. Itu tingginya ke sini tuh. Panjang umur. Tingginya pada umur lagi. Jadi kita yang lebih baik, ayo ke masjid hari Jumat, ayo sholat Jumat, tuh liatin Mas Nur. Jumatan juga datang, subuh datang. Teman-teman yang seperti itu yang diupload itu. Ya, tidak usah bendera-bendera kamu organisasi A, ini organisasi B, tidak perlu. Nanti akan menyulitkan antum sendiri di Korea. Kalau sudah bicaranya ini, karena udah wilayahnya pemerintah, jadi hati-hati. Jelas ya? Karena kemarin ada yang ditangkap juga masalahnya itu. Hanya karena masalahnya mengupload sesuatu yang mendiskriminasikan pemerintah. Jadi nggak perlu lah. Kalau mau cerita aja, saya dengerin di sini nih. Kalau mau politik, Amiskun itu keluaran dari Sospol itu. Sarjana sosial politik itu. Jadi nggak main-main, kita juga punya ahlinya politik. Memang sekolahnya di bidang politik lah. Kalau saya cerita politik nggak nyambung. Kecuali kemarin hari Jumat yang kemarin itu saya cerita tentang hadis yang berkaitan dengan politik. Itu memang hadisnya seperti itu. Ya mungkin hanya ini yang saya bicarakan. Saya mohon maaf apabila penyampaiannya agak kurang sopan atau menyinggung perasaan. Sekali lagi saya juga masih belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.